Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang doa akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Oh, Putra. Halo, Putra. Ya, halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Nak. Ada kabar apa, Putra? Tidak ada apa-apa Pak, cuma mau tanya aja. Bagaimana? Sore ini Pak Bambang apakah ada di rumah? Ada? Gak sibuk kan Pak? Enggak. Saya ingin main ke rumah Bapak, ingin ngobrol santai aja. Oh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Setengah jam lagi saya ke situ ya Pak. Baiklah, kutunggu. Putra. Ya Pak? Apakah yang mau diobrolkan nanti rahasia? Oh enggak, kenapa ya Pak? Mungkin loh ya, Dik Joko ingin ngobrol bareng. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Baiklah, sampai ketemu nanti ya. Loh, kok bersamaan Dik Joko sama Putra? Ini sudah janjian atau bagaimana? Enggak, Mas. Ini hanya kebetulan aja, tujuannya sama kok. Tibanya juga bersamaan. Oh, bukan bersamaan mau ngeroyok aku. Kok kayak bermusuhan aja? Pak Joko kalau kita berdua sama-sama banyak bertanya ke Pak Bambang, ya sama aja kayak ngeroyok beliau. Iya. Bener. Makanya jangan bertanya, jangan banyak meminta. Siap. Jangan seperti orang berdoa pada umumnya, terlalu banyak meminta. Kita ngobrol aja, berdiskusi, berbicara bergantian, begitu. Seperti doa. Mas Bambang, aku ingin ngobrol tentang doa sebagai lanjutan dari obrolan kita beberapa waktu yang lalu itu. Oke. Obrolan yang lalu emangnya tentang apa ya Pak Joko? Ya, tentang bagaimana mengambil pilihan yang sulit. Tentang dilema? Betul. Untuk itu, kita harus berdoa memohon hikmat dan petunjuk Tuhan. Tapi tentang doa itu kita belum ngobrol sih. Oh, berarti kali ini kita mau ngobrol tentang doa. Ya, boleh juga. Ini menarik, meskipun ini kegiatan yang sudah biasa kita lakukan. Aku yakin sih, bersama Mas Bambang pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru dan menarik untuk pengembangan doa kita. Banyak orang memahami bahwa doa itu merupakan kewajiban. Betul itu. Makanya kalau orang tidak melakukannya, ya dia berdosa. Tapi repotnya, Mm-mm. banyak orang sekarang ini sibuk sekali bekerja sampai kelelahan, sehingga nggak mampu lagi dan nggak sempat berdoa. Ada juga yang memandang doa itu bukan kewajiban, melainkan merupakan kebutuhan. Orang-orang yang memandang begitu itu tidak akan perlu berdoa ketika merasa semua kebutuhannya sudah terpenuhi atau dapat diatasi. Oh ya. Kalau menurut Pak Bambang, doa itu apa? Bagiku, doa itu harusnya menjadi kerinduan. Kerinduan. Wah, menarik ini. Doa itu kan merupakan perjumpaan dengan Tuhan. Mm-mm. Yang pertama-tama pokoknya berjumpa dengan Tuhan. Apa yang disampaikan di dalam doa, itu hal berikutnya. Oh, oke. Tuhan yang kita jumpai itu, kita yakini sebagai penyayang dan pemurah,
sebagai yang menyayangi kita dan suka memberi apa yang menjadi kebutuhan kita, umatnya. Kita menyadari bahwa kita sudah banyak sekali diberi berkah oleh Tuhan. Sebagai yang sudah banyak diberi, ya sudah semestinya juga kita mengasihi Tuhan. Berarti Tuhan dan kita ini saling mengasihi. Sebagai yang kita kasihi dan yang menyayangi kita, harusnya kita selalu rindu kan untuk berjumpa. Masuk. Sebagaimana kita dengan kekasih kita, dengan istri, dengan anak, kita pasti memiliki kerinduan untuk berjumpa. Wah, cerdas sekali. Tuhan itu juga selalu rindu untuk berjumpa dengan umatnya, dengan anak-anaknya. Kalau menyadari begitu, orang pasti rajin berdoa, Mas. Berdoa dengan senang hati, bukan terpaksa, bukan merupakan beban. Sebagai yang selalu disayangi dan sudah banyak diberi berkah, seperti Putra bilang tadi, lalu apa yang utama untuk disampaikan di dalam doa? Bersyukur, Pak. Berterima kasih atas kasih sayang dan berkahnya. Mantap sekali. Jadi bukan meminta sesuatu untuk diri kita ya? Bukan. Kalau kita meminta sesuatu untuk diri kita, mestinya kita meminta hikmat dan tuntunannya supaya kita mampu menyenangkan Tuhan dengan hidup bermanfaat bagi umatnya yang lain. Oh, bukan meminta sesuatu untuk kesenangan diri kita sendiri ya, Pak? Betul. Super sekali. Kalau meminta sesuatu, lebih banyaklah meminta sesuatu untuk orang lain. Itu wujud kita peduli sama orang lain, kasih kita kepada sesama. Ya, mulia sekali. Tapi realitanya, Mas, kita juga pasti punya banyak kebutuhan. Nah, bagaimana kita tidak meminta kepada Tuhan untuk diri kita sendiri? Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Dia itu menyayangi kita dan Dia itu Maha Murah, Dia pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita cukup meyakini saja, tidak perlu meminta. Meyakini saja. Oke, tapi kadang kita merasakan beban hidup yang sangat berat. Kemudian menderita sekali rasanya. Seperti tidak mau atau tidak mampu menanggungnya. Nah, yang seperti itu, barulah kita meminta kekuatan dan kelepasan dari kuasa Tuhan. Bahkan kalau perlu, dengan puasa. Terutama kalau yang menyebabkan kita menderita itu ada di atas kekuatan manusia. Maksudnya roh jahat atau setan begitu, Mas? Betul. Doa dan puasa, gimana itu, Pak? Puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, ataupun mengendalikan nafsu. Menurutku, yang utama dilakukan ketika berpuasa itu adalah kontak dengan Tuhan dengan jauh lebih intens dari biasanya, lebih dari saat berdoa. Kontak intens dengan Tuhan. Apalah artinya tidak makan dan tidak minum kalau kontaknya dengan Tuhan hanya seperti biasanya? Akan sangat sulit mengendalikan nafsu kalau kontaknya dengan Tuhan itu tidak intens. Oke. Lalu bagaimana, Mas, kontak yang intens dengan Tuhan itu? Kontak intens itu adalah ingat Tuhan terus-menerus dalam segala keadaan. Bahkan ketika kita sedang melakukan kegiatan, kita menyebut nama Tuhan. Kontak dengan Tuhan itu macam-macam caranya. Dengan membaca sabdanya, mengucapkan doa kepadanya dimanapun, menyanyi, memuji Tuhan, dan lain-lain. Sebab berdoa kepada Tuhan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Betul. Namun demikian, ada waktu-waktu yang rutin untuk berdoa. Pagi, siang, dan malam hari. Ya, bisa juga di tempat ibadah, di rumah, di tempat kerja. Di kantor,
di sawah atau di ladang, di laut atau di pasar, di perjalanan, ya dimanapun. Yang penting benar-benar kontak, bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan juga ada di mana-mana. Bagus sekali, Nak. Doa itu tidak harus dengan berdiam diri kok. Tidak harus dengan kata-kata yang indah. Yang utama adalah merupakan ungkapan perasaan kita yang sesungguhnya. Diungkapkan dengan hormat dan rendah hati. Ya, doa yang sungguh-sungguh dan sukarela, apalagi karena kerinduan, pasti mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesukacitaan. Karena habis berjumpa dengan yang menyayangi dan murah hati. Bahkan bisa membawa perubahan hidup menjadi lebih bermakna, menjadi berkat bagi sesama. Bisa mendatangkan mujizat kebebasan dari masalah besar yang kita alami. Tentu. Apalagi jika disertai dengan puasa itu tadi. Oke, jika disimpulkan, ada berapa ya syarat doa itu, Mas? Ya mari kita hitung bareng. 1. Kesadaran berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, keyakinan kepada kuasa, kasih sayang, dan kemurahan Tuhan. 3. Penyerahan diri. Menyerahkan dosa dan kesalahan kita kepada kuasa pengampunannya. 4. Bersyukur. Bersyukur atas segala sesuatu. Dan yang kelima, ketaatan kepada perintahnya. 6. Dengan hormat dan rendah hati. 7. Tekad dan usaha. Bukan meminta dan meyakini lalu diam, tapi harus ada niat untuk berusaha. Apa ada lagi ya? Rasanya sudah habis, Pak. Pak Bambang bagaimana? Cukup. Oke, berarti ada 7 syarat doa itu ya? Doa itu harus disertai yang lebih besar lagi, Nah, apa itu, Mas? yaitu ibadah. Hmm, Doa itu merupakan bagian dari ibadah. oke. Tapi boleh ya kita break sebentar dulu? Oke. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang doa. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.